Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Ramadan, NIM 2024 10 10 1003. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang modul fungsi agregat, yaitu yang sekarang materinya itu ada yang pertama itu ada count. Nah, di count ini saya diperintahkan untuk tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Kemudian, tampilkan banyaknya customer pengiriman dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Nah, baik. Di sini saya telah membuat query-nya. Saya akan melakukan salah satu pembahasan saja. Yang ini, tampilkan banyak pengiriman dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Pertama, di sini saya membuat query ini dengan select kolom semua dulu, from orders dengan initial order itu O, menjoinkan dengan shippers. Dikarenakan di sini ini membutuhkan ini ship country-nya, jadi dikirim kemana, kemudian nama Federal Shipping ini ada di tabel shipper. Dan ship country itu, barang dikirim kemana itu ada di tabel order. Jadi, menggabungkan antara orders dengan inisial O dengan tabel shippers dengan inisial S. Jadi, key-nya itu yang penghubungnya itu, foreign key-nya itu dari shipper itu, foreign key-nya itu ship via ke tabel order, dan shipper ID itu menjadi primary key-nya dari tabel shipper. Where dengan syarat company name dengan Federal Shipping, nama Federal Shipping, and tujuannya itu Germany atau France, seperti itu. Kemudian di sini tampilkan banyaknya, berarti menghitung banyaknya tabel. Maksud saya menghitung banyaknya data yang ada di tabel tersebut, seperti ini. Nah, tabel tersebut mempunyai banyaknya itu 49 data, seperti itu. Selanjutnya, ini ada min dan max. Di sini saya diperintahkan untuk tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Estatic Liquid. Tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikabulkan oleh Speedy Express. Nah, baik, yang saya akan bahas yang soal nomor 2, yaitu tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikabulkan oleh Speedy Express. Pertama, saya seperti biasa memunculkan terlebih dahulu semuanya waktu pembuatan pertama query ini. Jadi select bintang from joinkan ini juga saya melihat relationship apa yang ada di setiap tabel atau tabel-tabelnya itu. Jadi ketika saya membutuhkan di sini unit price, kemudian dan shipper. Nah, di sini unit price ini ada di produk dan ada di order detail. Dan saya ingin menghubungkan dengan shipper, maka harus ada tabel perantaranya, itu tabel order, seperti itu. Jadi saya from order details itu membutuhkan unit price-nya, joinkan dulu terlebih dahulu dengan order, dengan key-nya itu order ID, kemudian menjoinkan shippers ke tabel tersebut dengan primary key-nya itu ship via dan shipper ID sebagai primary key-nya dari tabel shipper, seperti itu. Nah, di mana syaratnya itu company name-nya itu Speedy Express. Nah, setelah berhasil membuat syaratnya ini, saya menampilkan rata-rata harga produk termahal dan harga produk termurah. Jadi harga produk termahal dengan rata-rata harga produk termahal dan harga termurah itu saya pertama itu max unit price ditambah min unit price, berarti max unit price ini harga termahalnya, kemudian min ini untuk harga terendahnya. Jadi max untuk harga teratas untuk mengambil yang teratas, max ini untuk mengambil yang paling bawah.
Kemudian dibagi dua dengan rumus rata-rata sederhana seperti itu. Dengan memberi nama kolom S rata-rata. Saya jalankan. Nah, rata-ratanya seperti ini, 132,75. Seperti itu. Selanjutnya ini ada sum dan average. Di sini untuk menghitung banyak eh, di sini sum ini menghitung dari unit price. Jadi tabel unit price itu menghitung data dari tabel unit price. Jadi total maksudnya itu total dari bukan total datanya tapi total yang ada di dalam data tersebut seperti itu. Di sini saya diminta untuk menampilkan tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Samsted. Tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman ke barang ke Brazil. Tampilkan rata-rata dan standar deviasi yang bertipe kondimen seperti itu. Di sini saya akan membahas salah satu saja. Nah, tampilkan rata-rata dan standar deviasi yang barang bertipe kondimen. Nah, di sini saya membutuhkan unit price dan juga kategori. Nah, berhubung di sini relationship-nya, mohon maaf, di sini relationship-nya unit price ada di products dan kategori. Nah, kategori dan produk ini memiliki relationship dengan foreign key dari kategori ID ada di products, tabel produk seperti itu. Jadi pertama itu select bintang. Saya pertama select bintang, kemudian from product P itu dijoinkan dengan kategori C. On kategori dengan key-nya itu kategori ID. Di mana C ini kategori name dari tabel kategoris itu yang bertipe condiments, yang namanya condiments. Kemudian di sini saya mencari rata-rata dari unit price-nya dari produk P rata-rata. Kemudian mencari standar deviasi atau simpangan baku dengan fungsinya itu std def seperti ini. Ini untuk mencari simpangan baku dari unit price produk seperti itu. Seperti ini saya akan tampilkan. Nah, jadi simpangan bakunya ini koma-koma 10, sekian dan rata-ratanya 22, sekian. Seperti itu. Dan yang terakhir ini maaf. Terakhir ini ada select into. Select into ini untuk menambahkan tabel tabel baru, tabel khusus itu diambil dari menyeleksi dari tabel yang besar. Jadi tabel besar itu diseleksi, diambil beberapa data saja untuk dimasukkan ke tabel baru. Namun tabel baru ini tidak bertambah di Nordwind-nya sendiri. Jadi tidak, meskipun ini menambahkan select into itu menambahkan tabel, tapi tidak masuk ke dalam sini. Jadi hanya menambahkan saja, membuat seperti tabel sementara seperti itu. Di sini saya diminta untuk buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK dan tabel order UK. Buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Nah, baik, saya akan melakukan pembahasan soal nomor terakhir. Di sini buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Pertama itu saya select bintang, berarti mengambil semua kolom, select bintang into employee USA ini ke tabel baru yang bernama employee USA. Kemudian from employees ini tabel besarnya, jadi tabel utamanya where country sama dengan USA. Jadi saya hanya membuat tabel baru itu datanya di mana
country-nya dari employee itu hanya USA saja seperti ini. Nah, kemudian di sini dimintakan pertama employee USA, kemudian memasukkan employee ID itu ke order USA. Nah, di order USA ini saya menjoinkan. Di sini saya mengambil semua data dari tabel O orders dengan inisial ini orders sebagai O into order USA sebagai tabel barunya. Di sini join employees on employee. Jadi yang saya tabel orders yang utama itu digabungkan dengan tabel employee yang utama. Jadi yang besar, tabel besarnya seperti itu. Kemudian where a country I like USA. Jadi seperti itu. Ketika sudah dibuat order USA-nya, maka di sini hanya menampilkan order-order USA saja. Seperti itu. Yang di sub country-nya itu maksud saya employee ID-nya itu hanya yang dari SE saja. Jadi employee yang menangani ini hanya dari USA saja. Jadi seperti itu. Nah, kemudian saya menyeting kolom, kolom dari foreign key-nya. Nah, pertama di sini alter tabel employee USA, primary key employee ID. Jadi saya menunjuk primary key atau membuat primary key dari tabel employee ID dengan add primary key ini dari employee USA, add primary key employee ID. Setelah itu alter tabel order USA dengan nama tabelnya itu employee ID USA dengan tipe datanya small in. Kemudian alter tabel order USA ini saya membuat constraint-nya. Ya, alter tabel order USA, constraint-nya itu employee USA itu menjadi foreign key. Jadi foreign key-nya itu adalah employee ID dengan reference employee USA, employee ID. Dan akan ditambahkan di belakang seperti ini. ID USA seperti ini. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.